Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nining Ningrat, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 3 Cigadog, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk memenuhi salah satu tugas CGP, diantaranya ada demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi pada beberapa kasus yang terjadi di kelas 5 SDN 3 Cigadog. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan 2 kasus. Di antaranya yang pertama, kasus yang dialami oleh Reisa Dinata atau yang akrab dengan panggilan Caca. Dia mempunyai masalah dengan Farhat karena diejek dan diolok-olok dengan membawa nama orang tua. Kemudian yang kasus yang kedua adalah kasus yang dialami Reina, di mana Reina itu dilaporkan oleh siswa kelas 3 karena dianggap mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di kantin sekolah. Ibu, saya kesel banget sama Farhat. Kenapa? Sebentar. Kamu kenapa? Itu Bu, saya kesel banget sama Farhat. Dia mengejek ayah saya. Sebentar, mengejek bagaimana? Dia selalu bilang ayahanda sama dicehen-hen Bu. Terus apa yang kamu lakukan ke Farhat? Saya marahin dia Bu, habisnya saya kesel. Saya marahin dia, saya maki-maki dia di depan teman-teman, dan saya lempar pakai sepatu. Habisnya saya kesal banget. Semarah itu kamu sama Farhat? Sebentar, ibu gak ngerti. Farhat kan cuma bilang ayahanda Caca Marica Hen. Kenapa kamu mesti marah? Soalnya dia bilang Caca Marica Hen, nama saya kan Caca. Terus nama ayah saya Hen. Saya gak terima Bu kalau ada yang hina ayah saya. Oh begitu. Ibu paham perasaan kamu, ya ibu. Apa yang kamu lakukan itu semata-mata untuk mempertahankan harga diri kamu, ya. Siapapun tidak akan terima jika ayahnya dihina, ada orang yang menghina ayah gitu ya. Dan begitu pun juga ibu, kalau ibu ada dalam posisi seperti kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Begini ya Caca, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu Farhat ataupun kamu. Sekarang yang ingin ibu tanyakan, saat kamu marah sama Farhat, kamu maki-maki Farhat di depan teman-teman yang lainnya, kemudian bahkan kamu sampai melemparkan sepatu kepada Farhat, apakah tindakan kamu itu sudah benar? Salah Bu. Oke, itu kan kamu tahu kalau itu salah. Nah, kira-kira dengan bersikap seperti itu,
kamu bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Saling menghormati dan saling menghargai, Bu. Kamu sendiri yakin tidak kalau sebetulnya saling menghargai orang lain itu penting? Iya, Bu. Oke. Kira-kira kamu bisa memperbaiki masalah ini? Bisa, Bu. Coba bagaimana caranya? Pertama-tama, saya akan meminta maaf kepada Farhat dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terus kalau suatu saat ada yang bersikap seperti itu lagi, misalkan bukan Farhat ya, teman-teman yang lain, Caca, Marica, kan misalkan begitu lagi, kamu akan marah lagi seperti tadi enggak? Saya akan bersikap lebih tenang dan menahan diri agar tidak terpancing emosi. Bagus. Apakah ada keyakinan yang bisa kamu lakukan ketika sedang marah? Saya akan lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa bersabar mengambil waktu jeda untuk berpikir. Saya bisa bersabar mau apa selanjutnya. Terus kira-kira kamu bisa memperbaiki masalah ini atau tidak? Bisa, Bu. Kalau kamu ingin memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan tidak akan mudah marah. Baik, terima kasih. Ibu hargai kejujuran kamu yang telah memaki-maki Farhat dan telah mengakui semua kesalahan kamu. Bahkan kamu juga berjanji akan bersikap lebih sabar, akan bersikap lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan kejadian itu tidak akan terulang lagi ya. Terima kasih Caca. Terima kasih ya. Ibu dengar katanya kamu ada masalah ya dengan siswa kelas 3. Masalah apa, Bu? Jadi kamu nggak merasa punya masalah? Tidak, Bu. Oh, begini. Kemarin itu ada orang tua siswa yang datang ke sini. Mereka mengadu katanya anak-anak mereka mengadu kalau mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kelas 5. Ketika mereka sedang jajan di kantin, katanya ada siswa kelas 5 yang menerobos mendahului jajan, padahal mereka lagi ngantri. Dan ibu dengar katanya itu kamu, benar nggak? Anak-anak mereka mengadu kalau mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kelas 5. Ketika mereka sedang jajan di kantin, katanya ada siswa kelas 5 yang menerobos mendahului jajan, padahal mereka lagi ngantri. Dan ibu dengar katanya itu kamu, benar nggak? Oh itu, Bu, memang benar. Bu, habisnya saat itu saya haus sekali. Habis lari maraton saat pelajaran olahraga, dan saya meminta didahulukan untuk membeli minuman ke Teh Neng yang penjaga kantin. Oh begitu. Lalu apakah saat itu kamu bersikap kasar? Gimana ya, Bu? Memang benar. Saya menerobos antrian siswa lain yang lagi jajan, soalnya saya gak kuat, haus banget. Oh gitu. Jadi ceritanya kamu habis lari maraton, haus, pengen minum, jadinya tanpa melihat yang sedang ngantri, kamu minta didahulukan untuk diberi minuman sama Teh Neng begitu. Oke. Ibu mengerti ya, kamu pasti melakukan itu karena ada alasannya, karena kamu haus banget gitu ya, habis
kesel kan pasti. Dan begitu juga kelas 3 juga pasti merasa kesel, udah lama ngantri malah diserobot begitu. Nah, kira-kira tindakan kamu yang menyerobot saat antrian itu tidak sesuai dengan kelas kita yang mana, keyakinan kelas kita yang mana? Saling menghormati dan menyayangi. Begitu. Kamu meyakini tidak kalau sebetulnya saling menghargai itu penting? Yakin tidak? Iya, yakin. Nah, Ibu tanya, kira-kira kamu bisa memperbaiki masalah ini nggak? Bisa, Bu. Bagaimana caranya? Saya akan meminta maaf kepada siswa kelas 3 terutama yang saya serobot waktu itu. Lalu apa lagi? Saya juga berjanji akan lebih menghormati dan menyayangi termasuk kepada adik kelas saya. Baiklah. Jadi kamu tidak pertama kamu akan minta maaf dulu, kemudian kamu berjanji tidak akan melakukannya lagi. Apakah hanya kepada kelas 3? Tidak ya. Jadi kepada semua warga kelas itu, warga sekolah, kamu harus menghormati. Kepada yang lebih tua, kakak kelas kamu harus lebih hormat. Kepada yang lebih muda juga, kepada adik-adik kelas kamu juga harus menyayangi. Jadi ya, bahwa tidak akan terulang lagi ya kejadian seperti itu. Raina, terima kasih kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan kamu juga sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan Ibu yakinkan bahwa mulai saat ini tidak akan ada lagi laporan-laporan yang tidak baik mengenai kelas 5 ya. Terima kasih Raina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Dinata. Saya siswa kelas 5 di SDN 3 Cigadug. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Ibu Nining. Karena setelah berdiskusi dengan beliau, saya bisa menemukan solusi atas kesalahan yang pernah saya buat. Dan tidak akan mudah marah dan terpancing emosi lagi. Saya akan bersikap lebih sabar dan menghargai orang lain. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raina Dewi Anjani. Saya siswa kelas 5 dari SDN 3 Cigadug. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Ibu Nining. Karena setelah berdiskusi dengan beliau, saya bisa memenuhi solusi atas kesalahan yang pernah saya buat. Saya tidak akan berbuat seenaknya, apalagi terhadap anak kecil siswa lain yang usianya di bawah saya. Dalam keadaan apapun, saya dan menguntungkan budaya antrian termasuk saat jajan di kantin. Saya juga akan menghormati orang yang lebih tua dari saya dan menyayangi serta melindungi orang yang lebih muda dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nining.